Mike, kamu dengar itu nggak? Ya aku dengar itu. Oke, kita buka pintu ya. 3. Ini lebih ke Brian ya, lebih tepatnya. Enggak. 3, 2, 1, kita buka. Hai guys, kembali welcome back to Domani Siblings. Udah aku nggak mau bilang suruh nyanyi lagi soalnya dia kesel beneran kemarin. Enggak, dia kesel beneran. Gak Kamu usah bikin hoax deh. Kita bikin drama dikit yuk. Iya, kita bikin drama karena hari ini videonya seru banget. Video yang sangat seram tapi kita cerah banget, Brian. Kenapa bukan Karena di video ini kita hitam-hitam gitu sebenarnya warna tadi aku mau bajunya. buat setnya agak serem gitu, agak Ya, aku gelap, nggak tapi mau. Megan nggak mau. Karena kalau kalian ingat dulu kita pernah bikin video horor, terus Brian dengan idenya bikin layarnya merah, terus yang ditonton tuh kayak semuanya merah, ngapain gue make upan nggak kelihatan gitu. Tapi jadi tentang makeup doang Tentang ya, diri Megan? aku pastinya. Oke, sip, yaudah. Nggak bercanda Kita lah. ngomongin apa, Megan? Hari ini kita hari ini kita mau ngomongin soal horor. Kejadian-kejadian horor dalam kehidupan kita ada beberapa sih. Mau mulai yang mana, Meg? Enggak, kita harus konteks Kejadian dulu nih. horor pertama aku tuh Enggak bisa gitu. bentar, Horor tuh apa 14 dulu? Oktober 2002. Oh, pas gue lahir. Jahat nih manusia memang. Kenapa horor? Itu hidup saya berubah di hari itu, yang dimana apa sih lu? Nyebelin lo. Sumpah nyebelin. Sumpah sakit hati. Lebay banget sih lu. Kayaknya kalau nggak ada gue, lo bakal menjadi orang yang sangat berbeda sekarang. Apa tuh? Bukan Brian Domani yang diagung-agungkan semua perempuan di Indonesia. Astagfirullah. Kamu tahu gak habis kamu ngomongin itu kayak nggak jadi. Yuk lanjut. Kenapa sih? Enggak lanjut. Nggak Yuk, jelas. horor. Oke, so maybe we have to explain horor dulu. Horor kan ada dua jenis ya. Setan hantu dan Iya, manusia. Aku lebih Lagian takut takut sama sama manusia dibanding sama hantu-hantu dan setan. Bukan berarti gue berani banget gitu kan sama hantu-hantu. Kuntilanak Uji datengin Megan nyali gitu. gitu nggak ada. Cuman kayaknya aku jauh lebih takut sama manusia dibanding hantu. Kalau aku terbalik, saya lebih takut sama setan Yes. daripada manusia. Saya penakut orang ya. Banget guys. Kita ceritain dulu waktu kita kecil. Aku sama Brian tuh kalau tidur kan bareng. Bentar, maaf ini makanya kenapa aku jadi males banget ngomongin ini. Soalnya penakut banget tuh aku. Megan Iya. nggak terlalu. Dari Lanjutin. kecil aku lebih pemberani dibanding Brian. Kita kalau tidur lampunya kalau bisa seterang ini nih. Sumpah kalau bisa kamar kita seterang ini. Sedangkan aku tuh nggak boleh ada lampu sama sekali. Sekarang sih udah enggak ya. Ya, Sekarang aku tinggal di udah- rumah sendiri Ya mohon enggak. maaf udah 23. Iya. Masa iya masih seterang ini tidurnya. Tapi emang dulu tuh nggak bisa tidur kalau nggak ada lampu. Padahal Dulu aku ada tuh aku. percaya. Tahu nggak? Dulu aku percaya kenapa pakai selimut. Itu ada alasannya, tahu nggak? Kenapa pakai selimut? Kenapa harus pakai selimut? Walaupun aku kepanasan banget, aku tetap pakai selimut. Aku nggak pernah ceritain Oh, ke gue tahu nih siapa-siapa. pasti. Kenapa? Takut kakinya ketarik. Bukan. Apa? Sudah. Jadi dulu kecil aku mikir, oke, kalau setannya masuk dia ngeliat kepala doang, dia nggak mau nyulik kita. Setan mana yang mau nyulik? Pertanyaan gue. Maksudnya kayak, Nggak mau ganggu. ini orang cuma tinggal kepalanya doang, ya udah deh, nggak usah gitu. Demi apa? Sumpah, itu I never Maaf thought ya, emosi. bego banget. Jujur. Makanya kayak mau sepanas apapun kayak kita pasti Philippines dan Jamaica kan Iya. it's not that cold kan. Aku selalu pakai selimut, I don't care I supaya never knew this. iya. Cuman emang kita semua tahu dia penakut. Brian tuh dulu kalau mau tidur suruh aku ngecek ada monster apa enggak di bawah kasur. Setiap malam. Saya anak kecil guys waktu itu. Saya 6 tahun, 5 tahun gitu. Megan, cek dong di bawah kasur kita ada monster apa enggak. Megan tuh lumayan lebih pemberani. Jauh. Sekarang sih penakut banget ya. Padahal oke, kita mungkin bisa cerita horor yang ini ya, yang simpel-simpel dulu. Yang mana tuh? Brian itu horor loh orangnya. Oke, aku ceritain. Oke, kita ya Aku atau kamu yang ceritain? ceritain dulu versi kamu, nanti aku Oke. ceritain versi aku. Oke, jadi aku sampai sebelum akhir balik kali ya. Sebelum aku puberty. Oh. Sebelum itu kecil, aku punya satu masalah, aku tuh sleepwalker. Aku tuh sleepwalking banget orangnya. Sleepwalkernya parah banget ya guys. Ya, aku tuh bisa kayak tiba-tiba bangun-bangun di luar rumah di bawah pohon. Iya. Parah banget, beneran parah banget Kak. Bisa tiba-tiba kayak rumah nenek nih. Ceritanya jelek. Rumah nenek aku nggak tahu kenapa aku bangun-bangun, bibi nenek aku liatin aku, kamu ngapain? Aku lagi kencing ke tong sampah. Di depan rumah. Dia pipis di depan rumah, di dalam tong sampah. Aku kayak itu ngeblank, dan kata papa aku sering banget tuh tiba-tiba ketok kamar dia. Dan sleepwalking tuh nggak kayak di film-film kayak tutup mata tangan maju gitu, enggak. Kayak biasa aja, mata kebuka, jalan biasa. Tapi nggak sadar. Nggak nyambung, kayak kosong matanya. Dan kata papa juga, aku ingat kayak yang di Bali kata papa, aku ketok pintunya. Terus tiba-tiba habis ketok aku cuma joget. Demi apa sih? Cuma joget. terus papa ngomong balik lagi ke kamar. Ya udah, aku balik ke kamar.
Tapi horornya sini, yang kasihan tuh Megan. Silakan Aku selalu cerita. kena batunya. Makanya mungkin salah satu hal kenapa aku nggak terlalu takut orangnya karena aku beberapa tahun ya tidurnya bareng sama manusia ini. Jadi Brian tuh sleepwalker. Cuman dia nggak tahu dia kayak gimana kalau lagi sleepwalking kan. Aku sering banget kebangun. Bayangin ya, lagi tidur. Tiba-tiba, tahu kan kita tuh punya firasat gitu loh kalau kita lagi diliatin orang. Tahu kan? Mau dimanapun itu pasti kita kayak ada yang ngeliatin gue gitu kan. Bayangin lagi tidur, berasa gitu. Pas aku bangun, Brian udah di atas aku terus gini. Aku sama sekali nggak tahu. Bayangin gitu. Terus aku bilang kayak, anjir. Oh ini bukan Brian nih. Maksudnya kalau katanya kalau lagi sleepwalking tuh nggak boleh Nggak boleh manggil dibangunin. namanya. Jadi aku kayak, tidur ya, sedih gini. Sedih tidur. Serem gak sih? Jadi aku sama Megan kan tidur sekamar. Tapi beda ranjang gitu loh, twin bed gitu loh. Itu sering terjadi di Bali ya? Iya di Bali. Pas di Bali. Dan kata Megan tuh aku sering banget tontonin dia pas lagi tidur. Iya sering banget. Dan sampai sekarang aku tuh salah satu orang yang mimpinya lumayan sering dan sering ngigo. Kayak kita pas yang kita liburan keluarga ke Bali atau apa, kamu juga pernah aku liatin kan lagi gini. Iya Brian, nah kalau lagi liburan kan udah pasti kan kayak we're in one bed gitu Iya. kan. Di satu ranjang. One room, bukan one bed. Iya sorry, Yeah. one room gitu kan. Di tempat kayak gitu aja dia bisa loh nggak keluar dari kasurnya, cuma dia kayak nyamping di kasurnya terus ngeliatin aku. Ini kayak kalau aku nggak rekam tuh nggak ada buktinya gitu ya, mungkin orang Iya. nggak percaya, cuman beneran serem banget ya Brian. Itu Dan makanya kayak papa sampai pas kita pindah dulu kan kita selalu tinggal di rumah. Dan pas akhir pindah ke Pancoran Jakarta pertama kali kita tinggal di apartemen. Oh iya. Sama papa semua jendela kamar aku, Balkon. balkon dikunci dan sampai di obeng ditutup karena dia takut tiba-tiba aku bisa ngebuka. So aku tipe orang yang sleepwalking bukan yang nggak bisa buka pintu, enggak. Bisa buka dibuka, pintu. takutnya dia loncat kan, kita kan tinggal di lantai 8. Iya. Seremnya di situ sih. Iya, itu salah Iya. satu yang horor. Terus kalau kita ngomongin zaman-zaman Bali, kalian tau lah Bali Oke. kan lumayan Kita ngomongin Bali. apa ya, kuat lah ya, gitu-gitunya lumayan kuat. Aku nggak terlalu percaya. Jujur sekarang aku nggak terlalu percaya sama setan-setanan. Tapi ya ada beberapa momen yang emang bisa dipertanyakan. Seperti rumah kita pas di Bali katanya ada tuyulnya. Ini nggak Maaf ya serem gue sih. ketawa karena ini cerita lucu bang. Jadi yang pertama yang ngomong tuh papa. Ingat banget tuh, papa tuh paling nggak percaya sama ginian. Nggak bener. Papa tuh nggak percaya sama sekali. Oke. Jadi ada satu frame foto yang dimana itu uang pertama kali aku buat. Itu kan ada 50.000 kita masukin dalam frame. Ini pertama My penghasilan first Brian money gitu. pertama di dunia Ya, gitu oke. loh, kayak dia bikin 50.000. Oke, aku sama Megan lagi di sana, lagi nginep di rumah teman. Papa katanya malam-malam dengar ada suara kes pecah di kamar kita. Tapi dia nggak mau kesana karena dia udah ngantuk capek. Berapa hari berlalu nggak terlalu pikirin, kita baliklah ke rumah. Terus temen kita yang ngomong, kita lagi main kamar rame-rame tuh, Brian, bahasa Inggris sih ngomongnya, uang yang di frame kamu di mana? Frame-nya masih ada ya? Frame-nya masih ada. di tembok. Di Tapi tembok. uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Pas kita copot, pas kita lepas, itu kayak ada baretan kayak Garukan garukan gitu kayak jatuh gitu. Tapi Aneh frame-nya masih ada. Dan kita kayak ini aneh, maksudnya kayak maaf bukan apa-apa, kita juga lagi nggak ada pembantu di sana, kayak ngapain juga papa ngambil 50.000 aku kayak. Iya nggak make sense banget kan? Tapi mulai hari itu percaya nggak percaya, mulai kayak uang hilang dikit. 100.000. Dikit. Awalnya ditanya kita nih, karena namanya anak kecil kan, kita Dikira suka kita iseng. klepto kali ya? Dikira kita iseng kali ya, pengen jajan 100.000 gitu. Cuman kayak kita yang kita nggak pernah ngambil karena uang-uang yang hilang tuh di safe, di safe box di kamar mama. Safe box gitu hilang satu persatu. Sampai akhirnya di satu titik sampai mereka kayak oh ini udah nggak beres nih. Ini udah nggak beres nih. Jadi kita mulai iseng, kita tes. Katanya kalau aku lupa deh, kalau tuyul tuh nggak bisa hitung di atas 10 ya. Ini tes bodoh lah. Ini udah kita coba semua Tes hal bodoh gitu kan. guys. Kita maksudnya kayak sampai karena kita tinggal di Bali yang dimana baik kepiting yang kecil itu kita katanya ditaruh di depan mereka mainin. Jujur kita taruh ke depan posisinya berubah banget. Kita nggak tahu itu kucing, kita nggak tahu itu apa, tapi it's just weird. Dan kita taruh kayak sampai kita taruh, inget gak? Yang kita taruh duit kita di bawah cabe Oh my segala. God. Iya, sampai segitunya. Sampai kayak nggak tahu kenapa tetangga kita tuh pembantu itu panggil orang pinter. Kita kan nggak percaya ya, tapi kayak, ya udahlah terserah lah mau ngapain. Terus taruh simbol-simbol kita, aduh ini apa ya? Ini takutnya malah manggil gitu. Terus akhirnya nggak tahu
mulai hari itu rumah itu felt weird. Felt weird sampai di titik dimana kita disuruh nginep dulu di rumah sahabat mama aku. Iya. Jadi kita nginep di situ seminggu. Saking di rumah tuh udah nggak nyaman, udah kayak ngasih ini nggak aman nih. Karena yang aneh dari rumah itu nyaman, ada 3 kamar di rumah itu. Terus kamu ingat gak kamar di atas itu setiap kali kita naik ke atas tuh aneh rasanya. Iya, itu guest room. Guest room itu selalu aneh, nggak tahu masuk ke sana tuh kayak. Nggak nyaman. Kamu pernah tidur nggak sekali di sana? Aku pernah sama sekali. mama kayaknya. Dan itu nggak nyaman banget, nggak tahu kenapa. Kayak papa aja sejak kejadian tuyul itu dia pernah cerita dia lagi tidur, dia mikir Megan lagi dudukin dadanya dia. Enggak, cerita ini kamu perlu konteks dulu. Oke, silakan. Jadi dia lagi tidur, kamar dikunci. Cuman dia denger aku tuh kayak buka pintu, kayak manggil terus dia kayak, oh mungkin Megan ngebuka kali dia punya kunci. Terus dia ngangkat aku taruh di dadanya. Kenapa? Terus tiba-tiba dia baru nyadar kamarnya dikunci dan aku tuh lagi sama kamu di kamar. Tiba-tiba dia seseknya, tapi dia nggak bisa manggil siapa-siapa. Ternyata itu bukan aku. Serem banget. Dan papa aku tuh tipe orang gak percaya walaupun kita bilang 1000 kali. Papa, itu gak make sense pas papa ngomong gitu kayak aduh. Saya yang penakut ini jadi makin takut. Dan kita sampai sekarang kayak pas kita tinggal di Jakarta juga selalu ini. Sebut kita tinggal di mana? Sebut. Saya sudah tidak tinggal sana, santai. Setiap kali kita dengar sesuatu yang aneh, kita selalu Mike, did you hear that di teks? Udah pisah kamar. Mike, kamu dengar itu gak? Ya aku dengar itu. Oke, kita buka pintu ya. 3. Ini lebih ke Brian ya, lebih tepatnya. Enggak. 3, 2, 1, kita buka. Aman. Nggak ada gitu. apa-apa. Cuman kalau kita boleh balik lagi ke cerita tuyul, tau gak sih sampai akhirnya kita mandi kembang. Kita mandi kembang subuh demi menghilangkan tuyul ini dan entah kenapa berhasil lagi. Iya, cuman tapi kayak pas itu ya udahlah kita jalanin aja ya. Mau gimana? Itu inget banget nih malam-malam ya. yang ada yang teriak. Hah? Kamu gak ingat ada yang teriak? Ada yang teriak. Ada yang teriak. Ya makanya tadi aku ngomongin kalau tuyul tuh gak bisa lebih dari 10. Terus kita tuh naruh kacang atau apa lebih dari 10. Terus malam-malam kita denger teriakan. Kita denger teriakan. Aku inget banget lagi nih. Kita denger teriakan aja, gak tahu teriakan apaan. Cuman teriakan. Terus kita kayak gak beres nih. Udah. Sumpah gue gak. Maaf by the way kita ceritanya agak kayak berantakan. Karena kalau kita lagi reliving the memories tuh banyak yang keinget tiba-tiba itu. Aku inget banget lagi itu. Ya pasti kamu tidur lah. Kamu kan penakut. Secepatnya kamu bisa tidur, kamu tidur. Waduh serem banget, aku gak ingat itu. Rumah Bali tuh sama lumayan. ini, satu lagi rumah Bali, masih mau lanjut rumah Bali. Rumah yang pas kita tinggal di Lipo Karawaci. Oh iya. Kayaknya hampir semua rumah yang kita tinggalin ya. Kecuali kecuali yang Jakarta sama alhamdulillah yang ini enggak sih. Tapi yang pas di Lipo tuh aneh banget. Ini kita umur 6 sama 8 tahun lah ya posisinya. Pertama aku tinggal tidur di kamar yang gede banget sendiri. Terus selalu ngerasa tuh kayak anak kecil ada yang ngeliatin aku gitu. Tapi aku selalu dipaksain tidur di sana, padahal aku gak suka gitu. Kan kita tidur berdua. Enggak, kamu tidur di kamar sendiri samping mama. Sejak kejadian yang jadi ini 2 lantai. Terus mama aku tuh lagi di ruang tamu sama papa aku lagi ngobrol segala macem. Tiba-tiba aku turun tangga terus aku nangis kan. Nangis. Terus ditanya, kamu kenapa Megan? Itu tadi mama cubit aku kenceng banget. Mama aku lagi di ruang tamu. Mama lagi di bawah sama kita semua lagi bertiga di bawah. Aku dicubit di tangga. Gak tahu sama siapa. Dicubit terus aku nangis kenceng banget. Dan aku bilang mama. Artinya kayak itu namanya skinwalker ya. Enggak tahu yang sih. Yang kayak mirip-mirip gitu sama apa orang yang kita kenal. Aku gak tahu kalau Indonesia tuh ada yang skinwalker atau enggak ya. Iya, jadi katanya kalau kita suka dengar orang-orang yang manggil atau yang kayak mirip sama orang-orang yang kita kenal tuh jangan didengar kalau udah lewat jam 12 malam gitu. Iya. Percaya nggak percaya ya. Dan bukan cuma rumah ya, lokasi syuting juga banyak loh kejadian-kejadian horor. Aku baru saja terjadi guys, saya syuting film horor bakal tayang tahun ini insyaallah, Temurun guys judulnya. Film horor pertama saya. Promo. Itu ada adegan di mana ada ritual. Adalah ritual. Aku tahu ini. Aku belum cerita ya. Aku datang ke set malam kita syuting di Buperta, Meg. Yang kita selalu syuting. Gue 2 hari lagi syuting di Buperta. Makasih ya untuk cerita ini. Kesana, syuting di sana. Tiba-tiba semua orang tuh mukanya putih. Maksudnya kayak putih. Make-upan semua. Bukan make-upan, masih kayak pucat gitu. Aku mau ke belakang mau mulai make up persiapan, nggak dibolehin. Bilang ini kenapa nggak boleh? Aku langsung tembak. Ada yang kesurupan ya. 2 orang kesurupan. Dan fun fact itu lagi pas banget lagi direkam.
Jadi ini cewek tuh emang Lagi terkenal rekam syuting, apa rekam-rekam? rekam syuting sama BTS. Ada BTS-nya dan suaranya tuh aneh banget. Jadi dia lagi adegan yang dimana itu ritual ya adalah something temurun lah gitu. Udah selesai scene-nya. Ini cewek, ini setnya di sini nih, ya. Dia tiba-tiba lari ke ujung sendiri, teriak-teriak kayak ngejar sesuatu. Terus tiba-tiba ngomong, "Jangan berisik, jangan berisik, jangan berisik." Dipegang orang nggak bisa, "Jangan berisik." Tiba-tiba papanya datang peluk, baru dia diem. Habis dari sana dia diem, datang lagi ke kru yang lain cewek. Dua-duanya cewek. Oh, 2 orang kena, yang satu Dua lagi nih orang kena. orang kedua. Satu pemain, satunya cewek kru. Kru. Terus orang krunya ngapain? Krunya muntah-muntah. Masuk angin saya. Masuk angin Lagi mungkin syuting ya. di hutan Syuting di saya. hutan kali ya. Tapi Allah nggak boleh gitu ya Allah, kasihan. ya percaya nggak percaya ya, aku sih mungkin tapi it's just di saat kamu lihat orang kesurupan tuh rasa itu aneh aja. Kamu apa? Kalau aku kejadiannya ke aku sih. Lihat kaca pas lagi makeup ya. Lo kalau mau ribut sama gue, yuk kita keluar sekarang. Ayo. Takut. Kalau ini visi banyak kita boxing yuk. Takut banget. Nggak, kalau cerita aku, jadi aku lagi di lokasi syuting. Ini kesalahan semua orang tahu. Nomor 1 apa? Nggak boleh tidur pas maghrib. Apakah saya lakukan? Tidur pas maghrib. Kata siapa nggak boleh tidur pas maghrib? Ih, aku apaan? Kata siapa tuh nggak boleh tidur pas maghrib? Kalau nggak ada orang nggak bagus katanya tidur pas maghrib. Ah, emang iya? Iya dong. Lah, gimana sih? Masih ada yang ngomong habis asyar nggak boleh tidur. Enggak, maksudnya pas lagi maghrib tuh katanya pas setan-setan dan lain-lain gitu loh. Oh. Nggak boleh keluar. Udah gitu aku tuh capek banget syuting seharian. So aku mikir ini jam aku bisa istirahat, aku mau tidur. Tapi ini kan setnya berisik banget kan. Jadi aku kayak oke, you know what, kayaknya gue mau tidur di mobil. Dan gue mau ngejauh dari setnya. Jadi gue di samping-samping pepohonan gitu loh. Tapi aku sama mama di mobil. Aku di depan tidur, mama nemenin di belakang. Tiba-tiba ada yang nelfon mama tuh, aku inget mama keluar mobil. Mungkin buat bentar aja kan, tapi namanya ibu-ibu kalau nelfon kan. Aku tahu diceritain Iya dia. say, ada apa say gitu kan. Tiba-tiba lama gitu kan di luar. So aku lagi tidur tuh, aku inget banget aku lagi tidur. Terus namanya tidur kan lagi bener kayak aduh ngantuk banget. Tiba-tiba aku denger di jendela aku tuh ada yang ngetok-ngetok. Aku mikirnya kru kayak, ayo Megan kita syuting yuk cepet-cepet, kita mau syuting, kita mau tag. So kayak, kita mau tag, perasaan baru merem gitu kan. Terus aku buka mata tuh kayak dikit banget aku ngeliat ke jendela, nggak ada orang sama sekali. Terus kayak, tiba-tiba aku mulai sesak, so aku nggak bisa ngomong sama sekali. Kayak sleep paralysis gitu. Kayak bener-bener kayak, ya apa sih namanya, rep-repan ya? Iya, rep-repan. Terus aku kayak nggak bisa baca ayat kursi, nggak bisa apa-apaan, Bren. Jadi yang gue baca cuma Bismillah kayak apapun yang bisa gue daripada lu ngomong. Allahumma barik lana tiba-tiba Bismillah gitu kan. Tiba-tiba abis itu aku bisa ngomong Allahu Akbar. Cuman bener-bener gak bisa gerak, gak bisa ngomong. Tiba-tiba kan aku di depan kan. Terus itu kan posisi kursinya lagi aku turunin gitu. Terus tiba-tiba rambut aku dicak gitu. Tarik jambak. Kenceng banget ke belakang. So kayak dari situ aku langsung bangun, aku lari keluar, mobil masih nyala, aku lari jauh banget ke mama nangis-nangis. Itu mama kali yang jambak. Enggak dong, mak gue lagi di luar. Lagi kesel sama lu. Enggak, tapi itu kejadian paling serem karena itu physical, aku ditarik rambutnya sampai Beneran. kepala aku, demi Allah. Aku Sejak itu gak pernah lagi aku tidur pas maghrib. Gak pernah, sama sekali gak pernah. Karena serem banget, gak berani aku. Aku kalau yang rep-repan sering kalau lagi capek banget, tapi kayak rep-rep paling serem tuh yang di Pancoran dulu. Tidur siang. Jadi aku kadang-kadang mimpi tuh bener-bener rasanya real banget gitu. Di apartemen itu tiba-tiba terang banget. Jalan sendiri, enggak ada siapa-siapa. Udah kosong. Kayak di film-film kalau bener-bener kayak terang terus sunyi, bener-bener sunyi. Tiba-tiba gak bisa gerak. Sama kayak kamu gak bisa ngucapin apa-apa. Terus ada tulisan di tembok, see you soon. Oh, bestie. See you soon di bioskop. Temurun. Bakal tayang bentar lagi. Gak bercanda. Tapi yang cerita itu beneran. Aku gak pernah tahu. Tapi aku sampai di jambak sih enggak sih. Physical gak pernah. Physical enggak pernah. Aku juga pernah ngelihat di lokasi syuting orang kesurupan. Tapi ini pertama kali aku ngeliat orang kesurupan setannya Kristen. Bentar, konteks guys. Bentar. Jadi bentar, beneran gue gak bercanda. Emang satunya Jadi gini, agama. jadi pas kita bacain ayat kursi gitu-gitu tuh gak ada gunanya. Dan karena itu kamu pikirnya satu Enggak, tunggu dulu. Terus datanglah apa sih namanya, pendeta ya? Apa sih, bukan pendeta. Itu bukan sih yang ngebantu Bisa biasanya. pendeta. Ya, dia baca bahasa ya Kristen, aman. Sembuh.
setannya keluar. Oh, Jadi kayaknya setannya Kristen. Gitu gak sih? gak tahu. Jadi guys, kalian harus tanya dulu setan lu agama lu apa gitu. Iya. Oh, nggak bisa Buddhis, nggak bisa dibacain ayat kursi gitu ya. Iya sumpah iya gitu, soalnya Di kayak mana syuting apa ini? lagi syuting, aku gak bisa sebut judulnya, aku gak mau sebut orangnya juga. Cuman ini aku gak ngeliat ya, tapi semua orang ngeliat orangnya melayang. Hah? Orangnya melayang, jadi dia silang gini, terus dia keangkat gitu badannya, dan dia tiba-tiba yang kayak silat gitu. Gak bercanda, ih parah banget nih orang ketawa-ketawa. Emang kayak gini tuh emang susah buat dipercaya. Cuman kalau lebih dari dua Apa yang melayang tuh silat? kayak begitu, emang begitu. kayak Dia jadi kuat, dia tuh jadi kuat banget. kayak film-film Ih jahat nih Indosiar orang aja. sumpah. Ada naga emasnya nggak baik? Berarti ini terjadi ke orang beneran Oh, ya, loh. maaf siapapun itu, aku tau nggak orangnya. Senior lagi. Ah, Iya makanya. Cuman sinetron. dia sebut. enggak, aku nanya Iya, sinetron. Film. Tahun berapa? Heeh. Cewek cowok? Nyebelin nih orang emang. Cuman ini yang aku dengar dari orang-orang yang aku nggak tahu benar apa nggak. Cuman lebih dari 3 orang yang ngomong. So I think it's real. Oke. Ya kalau kita ngomongin horor sebenarnya banyak banget ya kejadian-kejadian di Aku lokasi lebih syuting. tepatnya nggak mau dilanjutin lebih karena saya tinggal di sini sendirian dan kayak kita selesain aja. Demi apa? Ya, Kamu setakut itu? jangan. Jadi gini, aku tuh emang penakut banget. Jadi aku lebih baik nggak ikut campur sama ginian. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomongin horor, diem, aku nggak mau tahu. Kalau muncul di sosial media, not interested gitu. Jadi daripada aku mikir, kadang-kadang soalnya nggak ada apa-apa dan otak kita yang mulai kayak habis liatin kayak, aduh, Bukannya di sini pernah ada kejadian? sini nggak ada. Pernah? Enggak ada. Oh, bohong. Enggak usah tambahin lu, gua enggak Di pernah sini ada pernah ada kejadian. kejadian. Orang lu Apaan? sendiri yang ngomong gila lo ya. Apaan di sini? Orang waktu itu kamu bilang kayak kamu lagi di bawah, tiba-tiba di atas kayak ada yang Oh, ada gerak-gerak, jalan. gerak-gerakin Enggak, barang. itu tetangga. Aku kayak Terus gitu sekarang. Itu tetangga. Ada tetangga nempel. tetangga di atas yang lagi nginep di lantai 2. Musang. Iya. Udah. Nggak apa, kita biarin ya guys, yang penting dia Udah, nggak tenang usah. gitu. Tenang. Thank you Oke for watching. guys. Terima Thank kasih you udah guys for nonton. watching. Ya, percaya nggak percaya, sometimes ada hal-hal seperti ini apalagi di Indonesia. Ya. Pasti percayalah. Aku sih nggak percaya. Aku suka tahu nonton cerita-cerita horor orang. Aku nggak. Tahu kok. Yaudah, yuk dah. Bye bye.